Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan NIM 2020 07307 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran afektif. Di mana di sini saya berasal dari kelas 3E, prodi PGSD dan dari kelompok 7. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam behavioral yang diakibatkan dari proses pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu model strategi pembelajaran afektif. Menurut Wina Sanjaya, pada tahun 2016 ada 3 model. Yang pertama, model konsiderasi, yang artinya dikembangkan oleh MC Paul, yang menekankan bahwa model ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Yang kedua, model pengembangan kognitif oleh Lawrence Kohlberg berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang ketiga, teknik mengklarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan, yang dianggap proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam di dalam diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, manfaat pembelajaran afektif. Manfaat pembelajaran afektif antara lain yang pertama, mengajak siswa untuk mengklarifikasi dan mengungkap dirinya. Yang kedua, membina, meningkatkan, serta mengembangkan masalah afeksi melalui cara yang wajar dan sesuai dengan potensi diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, melatih dan membina perbaikan kehidupan atau sosial. Yang keempat, membina tata cara pemahaman moral dan perilaku seseorang dengan kajian sistem nilai. Dan yang terakhir itu pembinaan dan pengembangan kepribadian anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesulitan pembelajaran afektif dan cara mengatasi kesulitan tersebut. Yang pertama, kesulitan. Kesulitan pembelajaran afektif antara lain yang pertama, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Yang keempat, pengaruh kemajuan teknologi. Terus yang kedua yaitu cara mengatasi kesulitan pada pembelajaran afektif. Cara mengatasinya ada 4. Yang pertama, pendidikan yang ada selama ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual anak daripada kemampuan afektif. Akan tetapi, kemampuan dalam bersikap pun tidak kalah penting. Yang kedua, peran guru dan orang tua serta lingkungan sangat menentukan perilaku akan dikeluarkan atau dicontoh oleh siswa. Yang ketiga, pembentukan sikap bukan hanya untuk dinilai, akan tetapi diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengaruh kemajuan teknologi dapat diatasi dengan pengawasan yang baik dari orang tua dan guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen nilai afektif. Langkah-langkah pengembangannya, yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua, menulis instrumen, menentukan skala instrumen, yang ketiga, menentukan pedoman penskoran, yang keempat, menelaah instrumen, yang kelima, merakit instrumen, yang keenam, melakukan uji coba, yang ketujuh, menganalisis hasil uji coba, yang kedelapan, memperbaiki instrumen, yang kesembilan, melaksanakan pengukuran, dan yang kesepuluh, menafsirkan hasil pengukuran. Demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan sekali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.